A itu nilai Allah, B nilai saya, kamu cukup C gitu aja kayak gitu. Jadi nilainya nggak pernah bisa B ya. C Dapat terus. B kosong aja itu sudah sangat Masya Allah tuh luar Iya. biasa karena A nilai Allah sempurna, B nilai dosen, kamu masa mau nyamain dosen gitu. Saya masih ingat sekali itu. Dan memang mata kuliahnya susah ya nyatanya ya. Seperti itu ya, itu ada sampai seperti itunya. Nah, itu tadi cerita beberapa, prosesnya seperti itu. Sehingga saya lihat sekarang ini saya lihat sudah kontak ya, mungkin kalau mohon maaf kalau kita bicaranya isi akademis ya, apalagi kita bicara Opus atau Sinta gitu udah kan dulu nggak tergambar Pak, zaman dulu Iya. kan nggak ada. Buat skripsi aja pakai mesin ketik gitu kan, Mhm. nggak pakai komputer kan. Jadi kalau perkembangan akademis saya pikir jauh udah terlampaui ya, apalagi Iya. sekarang juga digital, sekarang udah sangat maju jadi ya sangat beda lah skripsi kami dengan seketik sekarang sudah tidak dengan seketik lagi. Bahkan, dulu bahasanya kan sekarang kan ya masih sih, masih mungkin kita masih pakai tugas mahasiswa pakai apa itu, jilitan Referensi. masih mungkin lah ya. Iya. Tapi kan sekarang pakai soft copy udah cukup Iya misalnya. iya, Jadi oke. udah beda amat dengan dulu. Walaupun mungkin ya beberapa yang masih harus kita jaga itu adalah apa ya, bahasanya kalau sering disampaikan bahwa ilmu lebih adab lebih tinggi daripada ilmu. Wah, itu yang mungkin menjadi PR kita besar. Bahwa saya nggak mengatakan bahwa generasi sekarang tidak beradab, tidak begitu, tapi kita harus menjaga itu terus-menerus. Jangan sampai kemudian memang ilmunya tambah bagus, ilmunya tambah tinggi, tetapi kemudian ninggalin adab. Itu jadi PR besar. Ilmuwan juga punya PR besar itu diantaranya tidak cuma menjaga bagaimana lulusannya jadi orang berprestasi, punya pengaruh di masyarakat, tapi juga tadi konteks adab. Jadi memang memang itu kan, jangan sampai ilmunya itu kemudian tadi, apa ya, sering ada yang mengatakan bahkan kadang-kadang kan banyak karya-karya ilmiah itu kan menggantung di awan dan tidak turun ke bumi gitu ya. Iya. Jadi diaplikasikan sulit, yaitu Melangit ya? melangit, sangat melangit tapi tidak membumi. Itu menjadi PR juga bagaimana para penulis-penulis ke depan itu ya kalau nulis buku ya bagaimana bisa dieksekusi gitu loh. Bukan di langit, bukan di tataran akademisi, Menara tataran ketik. ilmu, untuk diobrolin tapi dipraktekin nggak bisa itu juga sesuatu yang menjadi PR. Jadi itu mungkin yang kalau maaf kalau mahasiswa atau sarjana-sarjana lama kan mencoba untuk bagaimana apa ya, berharap ya ilmu itu bisa diaplikasikan di lapangan ya, Iya. bukan menjadi ilmu yang berhenti di buku. Itu di antaranya mungkin Ilwin juga punya punya tugas besar ke depan untuk, ke depan yang sudah sangat maju, Z, bahkan tantangannya kan sekarang ini, mohon maaf ya kalau dulu kan saya malah masih sangat ingat kemarin dulu itu banyak, ceritanya ceritanya seorang dosen saya yang sekarang jadi dosen di UIN juga, Prof. Makrum itu kan menceritakan dulu ketika dia kuliah itu dosennya itu apa, bukunya dibaca. Dulu buku Harun Nasution tuh kalau Iya iya, kalau Pak ngajar tuh Nasution. dibaca oleh dosennya, didiktekan, dikte itu loh Pak, didikte, bukan ngajar ilmunya hafalan udah hafal tapi didikte, sampai segitu tapi juga juga tapi kemudian beberapa mahasiswanya kan banyak jadi orang, jadi berhasil. Dan jangan sampai yang sekarang ini bahasanya tambah mudah, Tambah maju. tambah gampang, Iya. bahkan kalau dosen sekarang ngajar tidak, apa ya, Digitalisasi. selain tidak digitalisasi, tidak kreatif, sesuatunya apa, slide-slide-nya tidak pakai Canva dan sebagainya kan mahasiswanya apa itu kan gitu kan, nggak menarik gitu loh. Sehingga banyak kalau dosennya terlalu tua dan nggak menyesuaikan kan kemudian mahasiswanya banyak ngantuk ya. Jadi itu sebenarnya menjadi PR-PR juga bagaimana dosen sekarang itu juga menyesuaikan dengan generasi terbaru. Tapi PR-nya memang tadi sebetulnya bagaimana Ilwin juga punya peran untuk, mendorong ilmu itu tidak menjadi berhenti di langit tapi juga bisa dieksekusi. Sehingga ketika kita kemudian maaf muncul di sekarang ini di dunia akademis muncul kurikulum OB, outcome based education itu merupakan sesuatu yang harus seperti itu, Pak. Memang harusnya outcome-nya itu ya bisa diaplikasikan bukan berhenti di tataran akademisi saja, tapi, kalau di pekerjaan kan outcome outcome based job ya. Jadi hasil dari sebuah job itu apa, kalau di kampus sekarang kalau udah ngarah ke situ luar biasa. Sebenarnya kalau itu dipraktekkan ke depan itu
kurikulumnya nggak ganti lagi ya. Saya harap itu OB itu udah menjadi kurikulum yang penemuan yang final ya, sehingga ya ke depan tidak pada tataran teori tapi sudah bisa dipraktekin, Iya. mahasiswanya itu kompeten, sarjana kompeten, siap kerja. Jadi ILUIN juga punya peran ya, artinya bagaimana mendorong sudawannya itu ke depan ya ketika masuk ke Malang itu siap kerja, tidak menjadi, apa, kemarin terbesit satu ini Pak, mungkin karena kita juga dosen ya, saya kok lihat satu tayangan yang cukup menarik ya. Jadi begini, sesuatunya itu kadang-kadang, dia bilang gini, kalau orang mau jadi pilot, kan nggak bisa lulusan tarbiyah jadi pilot, Pak. Orang mau jadi, misalnya itu pilot, misalnya, pilot kan susah ya, yang susah lagi misalnya orang mau jadi dokter, kan nggak bisa lulusan tarbiyah jadi dokter, Pak. Nyuntiknya salah kan. Nah, tapi maaf, Pak, lulusan teknik, lulusan kimia, lulusan matematika, lulusan fisika, bisa jadi guru, Pak. Bahkan hampir kadang-kadang lulusan UIN yang dulu-dulu itu, Pak, kalau nggak bisa jadi apa-apa jadinya guru, Pak. Artinya berarti guru itu belum sesuatu yang Secara kualitas. secara Spesifikasi ya. spesifikasinya belum kompeten kayak pilot gitu loh, Pak, maksudnya. Lah ini menjadi PR-PR kita juga, terutama tarbiyah bagaimana menciptakan guru itu sebuah profesi yang tidak sembarang orang masuk gitu loh, Pak. Spesialis. Spesialis, kayak dokter, kayak pilot. Sementara Meskipun sudah ada profesi ya sekarang. iya ada profesi, tapi kan sekarang maaf ya orang teknik jadi guru bisa, orang teknik industri jadi guru juga bisa. Maksudnya diterima jadi guru itu bisa, Pak. Maksudnya dalam konteks profesi tapi jadi guru dalam konteks menjadi guru itu tetap bisa. Secara Jadi kemampuannya bisa. betul, Ya. tapi secara konteks kayak tadi, nah orang masa tarbiyah mau melot kapal terbang ya akan jatuh kan. Nah, itu belum, itu menjadi PR-nya juga bagaimana profesi guru itu profesi yang betul-betul ya tidak bisa sembarang orang masuk gitu. Itu menjadi ILUIN juga mungkin menjatuhkan ke situ Iya. diantaranya. Ini beban juga sebenarnya karena kan yang paling banyak itu tarbiyah ya, alumni ya kayaknya ya. Alumni tarbiyah. Alumni keguruan ya. Iya. Cuma memang sekarang itu agak ini apa namanya tidak semua orang tidak semua calon atau mahasiswa yang dia masuk ke tarbiyah itu pengen jadi guru. Kalau Ada dulu juga. mungkin kan Ya, orang-orang masuk ke tarbiyah itu karena ada orientasi untuk jadi guru. Ya mungkin itu juga perkembangan kurikulum ya Pak. Karena kan Betul. output itu kan tidak hanya disetting untuk menjadi seorang guru saja ya. Misalkan kayak di bahasa Indonesia itu kan bisa jadi penyunting, penerjemah dan lain sebagainya, Betul. IPA ya, yang Iya. sekarang sedang berkembang. Benar. Tapi tadi termasuk bagus juga ya Pak ya, maksudnya Pemikiran tadi ya. pemikiran. Jadi bagaimana, karena slogannya itu pas ini, bergerak dan berdampak. Bagaimana menjadi seorang alumni itu yang dia itu minimal tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, keluarganya, tapi juga bagaimana untuk masyarakat gitu kan. Iya. Karena saya kira 20.000 ya Pak ya, kalau nggak salah. 20.000 lebih. 20. Itu kalau semisal di masyarakat itu semuanya mempunyai pengaruh kan sangat luar biasa sekali. Makanya tema-tema bergerak berdampak itu nyambung dengan periode wisuda 2025 di tanggal 3-4 September ini Pak Sekjen dan Pak Bendum ya. Karena tadi kita itu memikirkan tanggung jawab sosial kita, kita membuat sebuah kebijakan beasiswa non akademik. Kalau beasiswa akademik sudah pastilah digarap oleh perguruan tinggi, oleh alma mater kita, oleh UIN Gus Dur. Tetapi kalau beasiswa non akademik ini belum ada yang garap, maka ILUIN hadir untuk memberikan beasiswa yang non akademik dalam artian yang mampu benar-benar profiling sosok alumni yang mampu menggerakkan masyarakatnya dan mampu memberikan dampak yang luas kepada masyarakatnya. Nah, besok itu ada tesnya. Besok ini adalah diuji kemampuan tertulisnya dan kemampuan di wawancaranya, dan terpilih siapakah terbaik di antara 1.000 lebih wisudawan ini yang paling memiliki kontribusi dalam bergerak dan berdampak di tengah-tengah masyarakat. Dan itu nanti ketika terpilih satu, maka ini menjadi sebuah profiling yang kita bisa jadikan contoh bahwa alumni itu ya sebaiknya demikian. Jadi inilah kemudian role model dan menjadi agen dalam tanda kutip, agen alumni yang mampu memberikan insight positif kepada mahasiswa yang nanti ketika dia jadi alumni itu
role modelnya seperti ini gitu. Jadi nanti ketika jadi mahasiswa ada sebuah cita-cita begitu Pak Bendum, Pak Sekjen, ketika nanti saya wisuda, saya sudah punya program di tengah-tengah masyarakat untuk menggerakkan masyarakat, memberdayakan masyarakat dan seterusnya. Dan itulah kemudian harapannya yang menjadi keunggulan UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan untuk UIN Gus Dur, sehingga kita semuanya alumninya itu dielu-elukan oleh masyarakat tuh, dinantikan. Ya kalau hari ini di bidang keagamaan contohnya sudah pasti yang dinantikan adalah alumni-alumni pesantren kan begitu. Nah, UIN juga di bidang keagamaan, tapi kan hari ini juga sudah banyak jurusan-jurusan umum. Maka yang diharapkan oleh kehadiran alumni UIN itu salah satunya adalah penggerak sosial kemasyarakatannya. Nah, ini sebagai sebuah distingsi atau pembeda perguruan tinggi UIN Gus Dur dengan yang lain, dan salah satunya branding bergerak berdampak itu dimulai dari ILUIN gitu Pak Sekjen. Ya. Jadi tema-tema bergerak berdampak ini kita wujudkan dalam program-program termasuk program perdana kita di periode wisuda bulan September nanti, yaitu di bidang non akademik. Dan nampaknya ini belum tergarap oleh alumni-alumni di yang lain ya, dan kami kira ini sebuah hal yang positif meskipun kita baru punya anggaran untuk 1 orang alumni yang dapat beasiswa, tapi semoga ke depan dengan inisiatif dari Ikatan Alumni atau ILUIN ini juga memberikan sebuah gerakan moral, gerakan sosial dari para alumni-alumni yang sudah sukses di bidangnya untuk juga turut serta bergerak berdampak mungkin sebagai orang tua asuh dan seterusnya. Ini juga hal-hal penting yang sangat-sangat kita tunggu dan kita nanti kontribusinya, salam sapanya atau masukan sarannya kepada ILUIN yang kita bersama-sama diamanai ini Pak Sekjen, Pak Bendum. Jadi memang kemarin itu PP ILUIN sudah mulai tahun ini sudah mulai memberikan semacam bantuan finansial ya, termasuk ke mahasiswa mahasiswa yang kemarin tidak mampu untuk membayar UKT itu ada 7 ini hal-hal mahasiswa gitu. Khusus itu Pak Sekjen. Jadi harapannya karena kita hari ini belum punya orang tua asuh, akhirnya mau nggak mau dengan keterbatasan yang dimiliki oleh ILUIN, benar-benar kita tidak bisa membackup semuanya, tapi menstimulasi agar dia nggak sampai putus kuliah kan gitu. Dan betapa setiap kali UKT itu yang terjadi adalah teriakan-teriakan para mahasiswa untuk mampu membayar UKT-nya. Maka ILUIN harus hadir di tengah-tengah problem itu kan, itu Pak Bendum ya. Ini Pak Bendum biar mampu mengelola saja bagaimana caranya biar nggak pusing, karena nanti ujung-ujungnya di Pak Bendum Pak Sekjen ya. Yang mencairkan. Ujungnya di Pak Bendum ya. Oke. Cuma nanti tetap kita harapannya ke depan itu tetap ada kontribusi dari para alumni, bagaimana mereka itu salah satu untuk memberikan kontribusi ke alma mater kan dengan membantu adik tingkat gitu ya, yang mungkin masih mahasiswa, yang betul-betul tidak mampu tapi mungkin punya kemauan yang besar, punya cita-cita besar untuk kuliah. Tapi mungkin kan tidak semuanya bisa mendapatkan beasiswa KIP contohnya kan, karena kan beasiswa KIP kan juga ada kuotanya ya. Nah ini mungkin banyak juga mahasiswa yang perlu bantuan daripada alumni-alumninya. Mungkin nanti bisa kita bikin program aja, kita dikoordinir begitu ya. Jadi membuka ruang orang tua asuh namanya orang atau tua apa? asuh, Orang tua angkat ya, orang tua angkat untuk membackup berapa mahasiswa yang memang bapak angkat ya. Itu kalau bapak. Kalau bapak, kalau ibu ya. Ya, artinya bahwa alumni yang sudah sukses pada bidangnya masing-masing ini penting untuk mengkontribusikan itu. Artinya kita merasakan hal yang sama dulu ketika kita menjadi mahasiswa dan ketika mau bayar dulu semesteran itu SPP dulu ya. Betapa luar biasanya kita berpeluh berdarah-darah gitu kita. Nah sama ya. Kesulitan dan angka yang beda tapi dengan kesulitan yang hampir kita rasakan. Tapi kami yakin dengan pola-pola seperti itu juga akan ada bahasanya efek positif ketika mereka sudah merasa diangkat oleh para bapak asuh atau orang tua angkat ini, ketika dia jadi orang sukses pun akan mengangkat dan terus-menerus begitu. Jadi kalau kaitan dengan orang tua angkat ini, kita ketika sudah main ke alumni UI, alumni UIN Syarif Hidayatullah, di sana kan dilakukan ya. Tapi kalau beasiswa non akademik memang sepertinya belum dilakukan, dan kita sama-sama ingin mencoba yang terbaik lah agar terus bergerak berdampak begitu Pak Sekjen, Pak Bendum. Nah, untuk membuat ekosistem yang seperti ini saya kira kan ILUIN-nya dulu harus dimatangkan dulu nih Pak. Jadi sejauh ini
bagaimana Pak kondisi ILUIN misalkan jaringannya Ya, ya, ya. dulu pernah punya rencana misalkan membuka cabang di Ya, daerah-daerah, ya, di ya. ranting-ranting itu kan juga harus disiapkan dulu. Oke. Jadi, kami tetap punya target selama 1 periode ini untuk Oke, membuat oke. cabang-cabang di masing-masing kota kabupaten. Secara lisan sudah kami tembung, Iya. yang di Jakarta, alumni UIN di Jakarta, biar kemudian ketika ada alumni yang mau kerja di Jakarta ditampung dulu di sekretariatannya Hmm. ILUIN Jakarta gitu ya, yang di Semarang, yang di Surabaya. Harapan kita begitu sehingga jejaring kita itu meluas ya, dan ini sebagai bagian daripada fasilitasi kepada alumni yang ketika dia bekerja di luar kota itu di awal-awal nggak bingung, ada alumni yang menjadi tampungan dulu untuk beradaptasi ketika dia bekerja di tempat itu. Ya ini target, meskipun kemudian lambat laun ini juga bukan perkara mudah Iya. karena untuk memutuskan, sampean sebagai ketuanya dan seterusnya ini, ya butuh keberanian lah ya, butuh keberanian. Tapi secara umum itu menjadi niatan dan target selama periode kita, Pak Sekjen, Pak Bendum. Semoga itu sangat sangat mungkin untuk bisa terwujud minimal di kota-kota besar atau minimal di tempat-tempat di mana alumni kita itu, berada begitu ya. Yang kedua kaitan dengan itu eksternalnya, internalnya bagaimana kita pengen membuat ILUIN itu tidak hanya di tataran PP-nya, wong ada pengurus pusat ya tentu ada pengurusan fakultas, ada pengurusan di prodi, sehingga nanti ketika ketika prodi dan fakultas ini alumninya itu aktif, betapa kemudian akan bisa memiliki ekosistem yang baik untuk saling menolong, saling bergerak, saling berdampak kepada alumni di prodinya masing-masing, alumni di fakultas masing-masing, dan kita hanya mampu untuk mendorong mereka agar aktif begitu ya. Meskipun dalam perjalanannya sekali lagi tidak mudah, kita mampu membawa alumni di prodi, alumni di fakultas itu untuk terbentuk dan untuk aktif itu bukan perkara mudah. Ini sekali lagi adalah panggilan jiwa, ini sekali lagi adalah mentality, kita sebut sebagai petarung begitu ya Pak Bendum dan Pak Sekjen. Kalau bukan petarung ya Iya. kita akan sulit, akan kalah dengan keadaan kan begitu. Apalagi kalau kondisi ekonomi juga sedang sulit, bagaimana mungkin kita mau berkhidmah dalam sebuah hal-hal yang sifatnya sosial gitu ya. Nah, tapi sekali lagi ini adalah panggilan jiwa dan ILUIN memanggil kepada para alumni-alumni untuk bisa turut serta aktif di alumni prodinya, di alumni fakultasnya, dan di alumni-alumni di tingkat, cabang baik di Pekalongan, Batang, sampai mungkin di kecamatan ya. Dulu kan ini ada apa, selorohnya Pak Kuswan di salah satu alumni, ketika ada KKN di mana ketika di situ ada pengurus alumni, betapa kemudian KKN itu bisa ditangkap oleh pengurus alumni untuk Betul. diberdayakan dan disambungkan sehingga bisa merangkul, bukan berarti KKN itu kehadirannya itu benar-benar berdaya ya, karena ada sinergitas dengan Hmm. alumni. Nah ini adalah harapan, dan semoga harapan ini bisa terwujud ya. Iya. PR kita memang begitu banyak, tapi hal-hal yang konkret-konkret saja dulu mungkin yang bisa kita lakukan, salah satunya adalah lewat podcast seperti ini Iya. Pak Sekjen, Pak Bendum. Proses panjang itu sangat mungkin bisa. Mhm. Contoh kita lihat misalnya, nggak usah bicara sekarang ya, kita zaman kita kuliah dulu aja banyak mahasiswa asal Papua misalnya yang kuliah di Pekalongan. Dia setelah kuliah selesai dia pulang ke Papua jadi hakim, dulu kan peradilan agama Iya ya. benar. Itu zaman dulu, apalagi sekarang saya Iya. lihat banyak mahasiswa Papua di Iya. kita, NTT ada, NTT. Nah, Filipina ada. sehingga otomatis berarti kan kita bicara proses ke depan, sangat mungkin terbentuknya alumni di masing-masing Daerah-daerah. daerah itu karena banyak alumni yang memang datang dari sana jadi alumni. Iya. Kalau kita lihat beberapa tadi universitas besar, ya nggak usah yang sangat besar misalnya kayak UI ya. Kita lihat UI itu juga di Cirebon ada alumni UI yang dan sebagainya. Kita lihat beberapa banyak, yang UI sudah merintisnya kan sekian puluh bahkan 20 tahun yang lalu. Lah kita kan dalam tanda petik kita baru mulai lah Baru sekarang merintis. dengan UIN Gus Dur rintis. Saya pikir nanti kalau di periode kita mungkin belum paripurna, masih ada periode berikutnya akan meneruskan sampai Iya. nanti Cita-cita itu insyaallah ya. akan sampai. Artinya kan minimal kita buat jariah lah. Iya. Kan setidaknya kita mulai, kalau nggak dimulai nggak akan nyampe. Proses Pak. Tapi lebih dari itu ini kemudian kan, moderatornya bisa beralih juga gini makanya. Jadi Iya. sebagai senior sepuh ini kan Pak Nas, artinya kesannya bagaimana sih? Karena problem yang mungkin sama-sama kita rasakan bahwa militansi
Kalau kemudian UII di masing-masing cabang bisa mendirikan ya, kemudian kita sebut UGM bisa mendirikan. Nah, sejauh mana kemudian militansi kita, alumni YIN Wali Songo di Pekalongan, STAIN Pekalongan, YIN Pekalongan, UIN Gus Dur yang sudah berganti nama begitu ya, dan militansi mereka untuk saling merangkul, saling, berkembang dan saling menumbuhkan. Iya. Pak Is sendiri sebagai senior sepuh ini kan penting kiranya kita dengarkan, Iya. Pak. Kalau kita lihat gini, kalau kita lihat sebetulnya itu ya gambarannya PR, bukan kemudian saya mengatakan sesuatunya itu harus seperti ini ya. Artinya Iya, itu iya. memang PR kita bersama sebagai pengurus UIN, dan juga kita memang harus belajar kepada fakultas, universitas lain yang sudah Kampus-kampus udah besar udah ya. udah udah berhasil gitu. Mhm. Kayak apa mungkin tadi yang saya katakan bukan yang besar, bukan kayak apa, Barwijaya atau mungkin Undip atau UGM ya. UI itu kan universitas swasta ya, tapi juga saya lihat di berbagai tempat, saya itu masih sering melihat misalnya contoh maaf ya, saya pernah karena saya sering bolak-balik Cirebon, beberapa juga kenal orang-orang Cirebon tuh sering misalnya Pak Mahfud MD itu kan UII ya. Iya. Itu kalau ke Cirebon tuh ya dia ketemu dengan ketua alumni UII Cirebon. Nah, Mhm. itu berarti kan udah terbentuk di Cirebon dan kuat gitu loh. Artinya Pak Mahfud tuh nggak pernah bingung ketika ke Cirebon karena udah diterima dengan baik di Cirebon. Nah, saya meyakini proses yang kita lakukan ke depan tuh akan bisa terjadi. Mungkin ya memang programnya harus kita lakukan, misalnya kayak program, apa ya, misalnya kayak program menumbuhkan kembali, menyadarkan kembali bahwa mereka itu adalah alumni, gini, kita mengenalkan bahwa ini loh Win Abdurrahman itu yang jenengan pernah kuliah itu udah seperti ini. Mhm. Kalau mereka udah lihat kita sekarang seperti ini, saya pikir mereka harusnya bangga loh. Meningkatkan kebanggaan Iya, gitu kebanggaan sebagai ketika mereka punya rasa handar beni terhadap kampus yang sekarang udah membesar, perannya luar biasa di masyarakat, mereka harusnya sangat-sangat begitu Iya. bangga dan Oke, oke. sangat mau kalau kemudian diajak gitu. Mungkin cuma memang PR cara ini yang menjadi bersama-sama militansi untuk tumbuh bergabung di sini dan sebagainya itu menjadi PR. Saya pikir kalau saya punya teman seangkatan saja sekarang jadi hakim di Lampung atau di mana tuh ada itu kan. Yang dulu peradilan agama kan jadi ketua, jadi penghulu, jadi apa tuh, jadi hakim, panitra, bahkan bahkan bukan terbaru sebetulnya udah sekian ya sekarang terjadi di UIN kita tentang pendidikan pengacara yang Mhm. dari Fakultas Hukum, dari Syariah itu kan banyak PPA sekarang ya. PW itu kan, itu banyak lulusan-lulusan kami yang secara beragama itu yang nggak jadi hakim, jadi penghulu, jadi pengacara itu juga beberapa pengacara muslim. Itu juga ternyata beberapa ada yang sekolah itu dan sekarang juga udah punya nama juga di berbagai tempat. Jadi sebetulnya memang mungkin PR kita juga selain tadi menumbuhkan militansi adalah database, Pak. Mhm. Sejauh mana kita punya database lengkap terhadap lulusan kita. Jadi database itu nanti tidak berdiri di database ya, database nama tidak bisa diselesaikan ya, database sampai kalau kita punya kontaknya saja itu bisa menjadikan kita bisa kontakin mereka. Ya contohnya kita belajar dari saya tadi yang saya contohkan Pak Nas tanya tadi, Pak Nas Sekjen tadi tanya. Bagaimana dulu kemudian saya masih ingat Warek 1 ya, Pak Mukhlisin yang mengajak dan mengontak saya, "Pak Isroi, Bapak lulusan UIN kan? Lulusan Yayan Lesongo kan?" "Iya Pak." "Maaf Pak, sekarang di Yayan ada Febi. Bapak sekarang kan menjadi kerja praktisi di BMT. Kami butuh dosen yang praktisi, bisa nggak bantu kami? Kalau cari dosen lain banyak Pak Isroi, tapi kita butuh yang praktisi dan Anda kan pas praktisi dan iya dan alumni, bisa nggak bantulah kami sebagai alumni." Itu kan maaf kalau kita tidak, apa ya, tidak ada Rasa rasa pingin heeh, memiliki, ya tanggung bahasanya jawab ngapain itu. sih gitu kan, Iya, iya. ngapain sih gitu. Mhm. Ya bukan bukan apa-apanya, bukan bicara masalah honorariumnya Iya, seberapa enggak, tapi iya. ngapain, tapi kita mikirnya kan ini kan Panggilan. Panggilan, panggilan. Nah betul, itu betul. mungkin PR-nya emang bagaimana ke depan memanggil mereka kembali itu yang menjadi Iya. PR, itu menjadi PR-nya Ilwin untuk Iya, iya, iya. mereka mau kembali itu bagaimana caranya dan mereka mau merasa handar beni dengan melihat Bun Abdurrahman Lewet yang sekarang sudah bisa kita banggakan ya. Artinya mungkin kalau mereka bicarain kalau kan dulu kayak apa dipajang, apalagi kemudian coach and coach prop terus itu yang dulu ya, itu kan mungkin mereka, aduh Kang Bosku sekarang udah Agak kayak gitu. Tapi minder sekarang ya. kalau lihat Bojong Iya. kayak apa majunya sekarang pembangunan juga terus berjalan, kemudian juga perkembangannya luar biasa, mahasiswanya juga
banyak yang di berbagai tempat membanggakan, itu mungkin juga saya pikir kalau mereka disadarkan loh, ini loh alma matermu sekarang tuh kayak gini gitu Luar loh. biasa. Kenapa Anda nggak bangga? Kenapa? Yuk mari kontribusimu apa terhadap, karena banyak loh di antara lulusan kita tuh yang mungkin jadi sekarang pimpinan Iya, pesantren, iya. ada yang jadi mungkin di berbagai tempat Iya, organisasi, iya. di pekerjaan juga mereka banyak yang mimpin pekerjaan tuh, mereka kalau kita sentuh insya Allah bisa kembali ke itu, Oke. berkontribusi lah. Iya, iya, Contoh-contoh iya. yang gampang gitu Pak sebenarnya Pak. Kalau misalnya beberapa alumni kita yang sekarang duduk di sebuah posisi yang gimana, itu sebetulnya kita datangin ketika kita mau lulusin mahasiswa. Hmm. Ini sarjana kan mau sudah kayak gini Iya, ya. iya. Orang yang dari tarbiyah sekarang jadi maaf, bahasanya jadi orang gitu lah. Hmm. Kita panggil suruh testimoni menyampaikan Iya. kepada calon wisatawan yang di hakim, panggil untuk di peradilan agama, yang mungkin yang sekarang jadi di bisnis, panggil di FEBI. Saya pikir kalau yang didatangin tuh yang betul-betul sudah punya praktek di lapangan dan dia berhasil, kan menginspirasi Pak. Iya. Nah itu harusnya Ada jembatan ya di ada situ. jembatan, itu kita Ada harus jembatan, di situlah kemudian di kampus kan ada Career Development Center betul. itu. Nah itu di antaranya, Jadi satu di antara itu jadi juga. CDC ya, CDC. di mana setiap kali mau wisuda itu akan ada acara, apa namanya, acara pelatihan pembekalan ya. Cuma Nah, yang kita panggil kalau bisa orang-orang asli alumni UIN yang sekarang Iya, berhasil. sudah berhasil. Sehingga betul-betul mereka itu kayak iya, testimoni. Dan insya Allah mereka, kebanggaan, muncul kebanggaan. mungkin mereka dipanggil quote and quote, bahasanya ganti uang transport aja udah seneng Pak. Iya, Nggak iya. usah digaji, bahasanya nggak usah dihonor tuh. Iya. Udah hotel dikasih, kamu sekarang di Medan ya tak kasih transport pulang balik Medan, hotel tak kasih, udah bahasanya Kalian kamu pulang ngisi kampung gratis. pulang kampung. Itu Iya, iya. udah luar biasa kan, nggak banyak. Tapi itu ya kembali juga kita harus nyentuh kampus, tidak Iya, cuma Iluwin yang iya, itu ya. Jadi Iya. kerjasama Ini ada harapan ya ada. Saya dari pikir Pak Bendu begitu ya. cuma database-nya kita harus punya memang. Oke. Ini sekarang di mana, ini jadi apa, terus sampai ke nomor kontak personnya, saya pikir Ya, di forum podcast ini kami kira sangat terbuka ya untuk bisa kemudian kita nanti suarakan. kita membuat link juga Iya, Pak iya. Sekjen Betul. di link komentarnya untuk Ya. link Google Drive Bahasanya kita untuk bergabunglah dengan kami, ya, hubungi nomor kami gitu kan, di podcast ada kan. Google Form ya, Google Form yang bisa Siapa kita tahu isi. ya. Jadi memang permasalahan CDC itu sampai tahun ini, dari tahun ke tahun itu database itu atau tracer study itu nggak pernah clear 100%. Belum selesai. Nah kemudian dibuatlah cara atas berbagai macam, Bu Dr. Jasiti Munirah sebagai kepala CDC ini belajar dengan berbagai macam kampus, ditemukanlah sebuah ramuan yang terbaik itu ya seperti hari ini. Tapi kemudian dia di database belum menjadi apa. Artinya ketika dia mau mengambil toga dan seterusnya itu harus mengisi link. Sudah kerja di mana, atau sudah jadi apa, tapi itu fresh graduate. Dan itu pasti 90% calon alumni akan mengisi tracer study-nya atau mengisi database-nya. Tinggal dikontrol 5 tahun mendatang, dia di mana, kan begitu, Pak. Tapi itu lebih bagus, karena kalau dulu kan kita lepas, setelah dilepas, kemudian kita cari lagi udah pada hilang dan nggak pernah mencapai tingkat 50% tracer study itu sukses. Tapi kalau di tahun ini, di periode wisuda ini sudah mencapai 90% lebih calon wisudawan itu mengisi Google Form tentang keberadaan dia. Jadi ketika Tapi kalau seandainya itu kan bicara yang baru, kita sebagai pengurus Iluwin bisa dalam periode kita bisa memaksimalkan minimal sampai 80% database para alumni dari IAIN sampai UIN itu ada, dan kemudian dia sekarang di posisi apa itu kita punya. Saya yakin alumni pengurus Iluwin berikutnya akan sangat mudah untuk Iya. untuk tadi yang Bahasa saya kita ceritakan, Pak. diskusi dengan alumni UI itu kan kita membuat kolam, Pak. Betul. Kolam itu jadi profesi. Memang kemarin kita juga berpikir lewat Pak Ali ya, Pak Ali Paisan itu yang profesinya sebagai advokat ya, sekaligus pengusaha perumahan itu membuat kolam-kolam, karena beliau advokat, beliau mengumpulkan grup advokat-advokat. Kemudian kami karena tarbiyah mengumpulkan grup guru, itu sudah ada. Grup kolam-kolam itu ada Pak Sekjen ya.
Nah, tinggal sejauh mana memberdayakannya mereka, ini kan menjadi pemikiran tersendiri. Ketika sudah dikumpulkan dalam satu forum, keberdayaannya mau dibuat apa begitu ya. Mhm. Terus yang profesi sebagai Pak Carik atau sekdes itu kan banyak sekali. Iya. Sekdes ini kan sebuah profesi yang kemudian berakhir sampai pensiun kan begitu. Ketika di sekdes sampai pensiun. Atau kemudian, Lurah. lurah atau kemudian di pengusaha-pengusaha dan seterusnya. Ini kita buat kolam-kolam, dari kolam-kolam itu memang nanti akan berkumpul database. Ya ini lagi-lagi adalah PR yang tangan kita cuma 2, kita punya banyak program Tidak tapi anu Pak, tidak kami ceritanya dikit ya, baru aja kemarin kami itu dapat seorang karyawan, dia Bu Lurah, tapi mau kerja di BMT. Mantan. Istrinya Pak Lurah Mantan. atau Enggak, istrinya Pak Lurah kan. Oh iya Oh, iya. iya. Dia bukan dia lurahnya ya? bukan lurahnya kan Oke, suaminya, oke. Oh, iya. dia Bu Lurah, Mhm, tapi mau kerja di BMT, kan mhm, luar biasa. mhm, Tidak hanya itu, berhenti, dia lulusan Ekos, Hmm. IAIN kita, UIN Abdurrahman Wahid. mhm. Jadi kan dia udah alumni kita, dia juga Bu Lurah, ini kan salah satu contoh saja bahwa sebetulnya dia punya background yang, kembali Secara ke kampungnya kualitas. aja dia udah punya Iya iya. dengan suaminya udah menguasai satu kampung sebetulnya kan. Heeh. Nah belum pengaruhnya luar biasa, tambah lagi ternyata, "Oh kamu Ekos UIN?" "Iya Pak saya Ekos," tapi saya pas belum ngajar dia sih, tapi dia orang ekonomi syariah. Artinya itu salah satu contoh gambaran secara umum bahwa kalau kita mau cari database secara bertahap, saya yakin kalau kita ketemu, ya maaf, bahasanya tidak semua jadi orang dalam tanda petik ya. Kan ukurannya juga macam-macam ya. Orang itu kan ukurnya nanti kadang-kadang dohiriahnya material saja. Kadang-kadang juga ya tadi pimpinan pesantren, kepala sekolah, atau itu kan tidak selalu material, tapi peran dia lah itu kan juga luar biasa kalau nanti kita punya database-nya itu untuk menumbuhkan. Ya bismillah begini ya, ajaib Pak. Jika kalau kami kan sudah membuat dua gerakan melalui grup advokat sudah terkumpul, grup guru SMA sekota Pekalongan, grup guru PAI gitu ya, SMA SMP sekota Pekalongan telah terkumpul. Cuma setelah dikumpulkan mau ngapain ini yang kemudian belum. Nah, mungkin melalui media podcast ini kita juga mengajak kepada semua alumni yang punya profesi apapun, mereka membuat grup. Ketika karena seprofesi itu akan berjumpa dengan seprofesinya Lebih kan. gampang. Contoh Pak Israi sebagai profesinya di bidang BMT, maka kan berjumpa alumni yang BMT. Ya. Masukkan grup alumni UIN BMT kan. Jadi yang profesinya BMT gitu kan. Yang profesi sekdes, yang profesinya pengusaha atau pedagang atau apa. Yuk kita terus-menerus mencari. Nah, disitulah kemudian dilaporkan kepada kami sebagai kepada kita ini sebagai PPI UIN, yang disitulah kemudian ada database kan gitu. Memang database ini yang paling mungkin ke bawah Betul kalau lewatnya profesi profesi. tinggal nyentuh tombolnya udah jadi. Mhm. Tapi kalau masih tersebar perorangan kan nggak jadi sentuh tombolnya. Kita tracer studi, kalau tracer studinya tidak tematik itu sulit ketemu, tapi kalau Iya. profesi itu kan tematik ya. Tombolnya Profesi-profesi. Nah, di situ punya harapan. Jadi melalui media podcast ini kita mengajak kepada seluruh alumni untuk punya kesadaran punya kesadaran untuk bersilaturahim dengan para alumni UIN, Gus Dur, IAIN Pekalongan, STAIN Pekalongan, IAIN Wali Songo di Pekalongan untuk membuatkan sebuah grup satu profesinya untuk saling bergerak dan berdampak Dan saling profesinya. berkolaborasi Saling tentunya Pak ya. berkolaborasi. Maksudnya Betul, tidak betul. untuk berkompetisi Iya, sesama bukan, alumni, bukan, tapi bukan. untuk berkolaborasi. termasuk nanti dari situ kemudian ada alumni-alumni yang fresh graduate yang ingin menjadi advokat. Nah, dia di Otomatis kader ya, dia langsung di ke situ kader gitu. advokat Nah. masuk ke situ. Dia pengen. Saya pernah ketemu dengan seorang notaris di Cirebon yang tadi saya ceritakan itu. Dia itu sangat bangga ketika ada orang magang notaris di tempat dia, mungkin dari UI atau dari UII atau dari mana magang di tempat dia. Nah, kemudian setelah magang di tempat dia kan nanti kemudian jadi notaris itu ya. Itu dia malah justru ketika jadi notaris itu dikasih. Dia udah gede notarisnya karena dia udah bahasanya Jawa itu kewawal gitu ya. Terus sampai klien dia itu dikasih, "Ini tak kasih klien saya." Sampai seperti itu biar yang magang itu hidup, berkembang dan dia merasa ada Bertumbuh gitu. kepuasan tersendiri ketika yang magang di tempat saya, tak lahirin dari tempat saya, sekarang jadi notaris jalan juga. Dia nggak merasa tersaingi karena malah merasa terbantu. Iya. Karena kalau orang semua di saya juga saya nggak akan bisa. Iya. Tapi jangan banyak kayak gitu dan Inilah bergerak berdampak itu Pak betul. Bendu. Jadi sebetulnya
harusnya kan berpikir untuk melahirkan generasi. Mengkader ya. Ya.